Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Abrar Sungai Betung yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah hari subuh elok, jemaahnya bagus banyak. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini Allah mudahkan rezekinya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu dan kabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajiawa subuhka adalah orang-orang yang beruntung. Kajiawa orang-orang yang beruntung. Kalau jemaah ditanya apa tandanya orang itu beruntung, macam-macam jawabannya, Pak. Ada yang mengatakan yang beruntung lunyinya hartanya, kabul sawi lawe, untung, betul. Ada pula yang mengatakan yang beruntung itu adalah anaknya diulang saudara. Betul? Betul juga. Ada pula yang mengatakan yang beruntung itu adalah sekolah tinggi, titelnya banyak, profesor, doktor, insinyur, MSc, tahap apa namanya, titel apa saudara. Beruntung? Iya. Namun menurut Al-Quran tidak itu yang beruntung menurut Pak. Itulah ayat yang saya baca tadi. Faman zuhziha 'anil nar, orang yang terhindar dari neraka, wa adkhilal jannah faqad faz, orang yang terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah dia orang yang beruntung. Nah, ini di dunia orang lama untung ya, untung apa orang ke dunia kan ada orang musafir dan boleh kan, ada orang musafir dan boleh. Abang kita tu umur 90 tak jelek, umur 80 kosong juga. Dari 80 ke bawah ada 70 sekian. Cuma kok tidak termasuk buntung dulu. Buntung secara duniawi ya, tapi secara ukhrawi yang beruntung itu adalah orang-orang yang terhindar dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga. Siapa saja orang yang beruntung itu menurut Al-Quran 5 sampai 10 kan? 5 tidak 5 sesedorong tapi 5 yang sampaikan. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Orang-orang yang mendapat hudan, mendapat petunjuk, itu dia orang bontong. Hudan kok petunjuk cakok kompas hidup, itu dia mengantarkan inyo ke sampai tujuan. Dipakai deh hudan lu, dipakai petunjuk lu deh, topik lu petunjuk lu. Ini banyak penunjuk ini kok tak selesai Pak. Apa contohnya Ustaz? Google Map. Google Map, Anda berjalan 500 meter, Anda belok kanan. Dan mulia itu Pak. Saya ceramah, saya di Pekanbaru, jalan Garuda Sakti ke kanan. Anda berjalan, Anda maju 500 meter di Google Map. Setelah itu Anda putar arah lagi. Tak kemana-mana doa Pak. Tak tahu apa. Ini percaya orang ke Google dulu lah. Itu penunjuk jalan. Sana penunjuk juga tak selesai lah. Akhirnya saya telepon lagi pengurus itu. Jawab pula dan bukan bisa masuk petunjuk oke Pak. Maka penunjuk jalan buatan manusia Pak. Tak bisa dipakai saudara. Penunjuk Allah yang berikan itu tidak kena pakai. Siapa yang memakai petunjuk Allah Ta'ala Pak, itu tidak untuk. Siapa orangnya itu Ustaz? Nah, dijawab lagi oleh Allah dalam surah Al-Baqarah itu juga ayat pertama kedua itu, allazina yu'minuna bil ghaib. Ugangan mendapat hudan cakok adalah yang pertama yang percaya kepada yang gaib. Saya jelaskan lagi Bapak sekalian. Yang gaib itu menurut Ibnu Abbas, kata-kata al-ghaib adalah maknanya surga neraka. Kan tak nampak Pak Bos Rokok kan? Nampak Pak Bos Rokok. Kadang-kadang orang ceramah Pak cendol datang dalam serabut ni begitu. Iya. Cendol dalam serabut ni Pak. Cendol datang rokok. Ini gaib semua ini. Surga neraka. Sirat. Sirat kok apa namanya itu? Jembatan sampai lalu. Ada yang mengatakan kalau tongkau dia kelumnya kok sirat kok sekadar mampu ya di bawah lalu 1000 mana bapak bawah 1000. Jadi kaji-kaji ilmiah lo masalah gaib boleh mampu apalagi mizan timbangan amal. Yaumul hisab, hari berbangkit, Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib. Nampak jujur. Jadi ilmiah kan juga gaib dulu. Wajib awak percaya awak kena itu. Menurut Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan gaib itu adalah apa yang tersembunyi dari pandangan manusia. Tidak terjangkau di akal manusia adalah menyangkut surga dan neraka, dan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu gaib. Menurut mujahid lain, yang dikatakan dengan gaib itu adalah takdir. Siapa menonton nasi awak negeri sekian. Siapa nak menentukan siapa penyediko tak ada juta tumbuh lebah lain. Maka awak harus percaya kepada yang lain. Ini yang banyak ingin ilmiah-ilmiah kan Pak.
pasang deh HP ku di dalam kubur, dikubur deh di dalam yang lahat tu dibetali kate. Iyo aku ada pertanyaan malaikat mungkar nakir ini. Nyembuh boleh mampu itu alamnya agak berbeda. Awal alam dunia itulah alam akhirat. Lah, jadi yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Itu tiuran nan buntung cakor mendapat hudan cakor. Apalagi wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Tekonan dan mama deh, aku bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat. Tekonan mama deh, kalau mengojong sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau mendirikan sholat bau bawangi deh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inyo rajin salat ke masjid, jota tangga ndak belok. Itu mengojong salat bawahnya mah. Nak mendiri gol. Inyo rajin salat di rumah bantah taroy. Inyo rajin salat tapi kiki. Inyo rajin salat tapi sombong. Pernah morban mengerjakan salat. Maka dalam hal salat kau nak termasuk awak orang yang mendapat hudan cakap. Ada beberapa hal salat kau nan pertama dikerjakan dengan khusyuk. Cina selesai utang aja. Aduh, orang setengah mini sayangnya Pak. Susok atau suka. Anak-anak awak kan semayang dong, salat. Mandang awak kaki ini sudahlah. Sudah ada. La ilaha illallah, semayang sudah apa? Maka Nabi pernah melihat orang salat, Bapak Ibu. Ulang lagi. Pulang lihat. Aku salah Rasulullah, Nabi salah tidak bisa Rasulullah. Salat tu pakai tumaknina. Kadang-kadang ada tunan cenderung semayang tarawih dan 7 mini tu Pak. Ada tumaknina. 7 mini 23 rakaat. Itu adalah salat tercepat di dunia. Indonesia juara. Salat tarawih tercepat di dunia 23 rakaat 7 menit. Siapa juaranya? Indonesia. Suruh Rasulullah ulang semayang macam kau ini. Tunjuk macam Roma. Di salat harus khusyuk. Yang kedua, salat di awal waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya bagi orang beriman, salat itu ada waktu yang telah ditentukan. Aduh sayang kok di ujung-ujung bolong semayang serah 50. Semayang subuh lah atau matahari. Semayang harus tepat waktu. Dan pertama khusyuk, nan kedua tepat waktu, yang ketiga berjamaah. Nan kompe di masjid. Awak lagi lah. Tapi kalau obrol kok nak dari sahur, obrol kok masih mantap. Masjid ya, salat berjamaah di masjid. Yang kelima, sempurnakan salat awak
dengan sholat sunat. Lah, sebab kalau ndak waktu itu sunat-sunat untuk penumbang ngecakun tali asa tenda tali adolo napun sumyong-sumyong ada sunat-sunat itu ya. Sunat apa namanya rawatib. Berkali-kali saya sampaikan salat sunat rawatib itu sebanyak 12 rakaat sebelum dan sesudah. Bilo-bilo waktu ya 2 rakaat sebelum subuh. Itu dia konyol cakap. Sebelum subuh 2 azan. Azan. Itu dia wasabui salat sunat fajar tu atau salat sunat qabliyah subuh. Aduh kan setompo udah gara-gara guru kan. Ngadu kan. Bebezo qabliyah subuh sunat fajar dulu ya. Enggak. Qabliyah subuh sunat fajar itu juga jadi ya barangnya itu. Ya kamu tetap boleh. Setelah azan subuh sembahyang sunat awak. Pernah kalau qabliyah subuh atau salat sunat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. 4 rakaat sebelum zuhur ada azan dulu ya. Kadang-kadang di masjid itu timer waktu itu terlampau cepet Pak, jadi tidak sempat ngomong apalah kawan. Jadi tengok di Abroko standar saja. Kalau ada sekitar 10 atau 9 atau 8 bisa mengerjakan salat itu. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, lanang masuk apa? 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya. Siapa yang merutinkan mengojong dan bunuh boleh cakap, Allah bangunkan istana di surga nanti untuknya. Tapi taharui yang sesekali Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada pegazaki berlimpah. Tidak saya ragukan lagi abrar rajin berinfak. Apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang mempercayai adanya Al-Quran, kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang 3 lainnya itu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib percaya ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhirat dia yakin. Itu juga orang barat dan agama Amerika, Eropa apa. Orang tu tak percaya akhirat tu dah. Hati-hati kita dah dorong. Awak orang beriman akan yakin kita ada hidup setelah mati. Setelah mati ada hidup lagi. Nah itu. Cipo. Jadi orang nan mendapat hudan, mendapat keberuntungan adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menahu kompas hidup, dipakai kompas tu deh. Tak cinawu je dah. Nahu kompas tidak ada yang gunung dah, tak ada arti dah. Nahu Quran tapi tidak amal Quran dah. Pakai Quran tu. Pedoman ni Al-Quran tu. Yang kedua, Surah Ali Imran ayat 1 kau selalu dibaca oleh para ustaz kita. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa
ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu kelompok, satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Itulah dia orang yang beruntung. Jadi nalimo ko ba muflihun sesuatu cuma kan muflihun kan juga. Jadi orang beruntung yang kedua apa? Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Cenderung gue itu dia. Alhamdulillah. Seko ko abrar nomor 1 Pak. Dan saya abrar kan 2 kali seminggu Pak. 2 kali berarti 8 kali sebulan. Kami 2 kali sebulan di masjid adanya. Itu pun tidak ditolak oleh banyak itu kalau ya ada yang sekali sebulan, ada yang sekali seminggu. Satu-satunya yang bisa bertahan 2 kali seminggu adalah abrar. Itu di masjid, di masyarakat ama-ama apa-apa aja orang. Mau jadi mau ngaji mau. Cô nói là của những cái đồ vậy không? Vừa ngày để được con nghỉ cái đồ vậy không? Một mà jauh amal ma'ruf ko benda bayar nak mengira. Tapi nan masalah adalah nahi mungkar. Melarang orang berjudi. Oh. Patengok ini di TV. Berapa triliun piti judi la ilaha illallah. Orang di dalam soto lu bermain melindungi la ilaha illallah. Judi kotoran meracuni umat sekarang di Indonesia. Banyak rumah tangga orang berantakan gara-gara judi. Itu salah Pak deh. Bibu, kalau menantu lah ketagihan berjudi. Kalau anak lah ketagihan berjudi, siap-siaplah rumah tangganya hancur. Jadi gue ini mimpi, pinjam golong perlu deh, so pengganti so, lagi golong so, pinjam duko deh, abi duko, abi sumpah, abi sodo, air bini begitu deh. Apa untuk mayutan judi, maka itu termasuk kemungkaran, itu tidak kena watogan. Apa dapat seorang di dalam sama-sama ya nonton aja. Kadang-kadang waktu pembiaran kalau aku tuh mau masalah amar ma'ruf nahi mungkar ya untuk selamat diawat tanang nagawiawa. Kalau kemungkaran awak pelope maksiat perjalanan logika nanti bahaya ke awak. So dong tanya ke bapak ke mama, apa kalau risau, kami ni menjudi, kami ni membuat pokok, kami ni berdosa dia apa kalau risau? Kaya benar. Kalau dosa kecil itu kaya benar. Awak ko sasam penuh kau ya. Di awak ko sasam penuh kau. Kalau seorang anggota sampan ko menggiyak kapal menggiyak sampan tamawa masuk air nak kagak nak wong salah aja dah. Nak kagak apa? Awak sesodoa. Kok amar ma'ruf nahi mungkar di masjid ala buya menyampaikan. Melalui wirid. Kanyang ngobrol ngaji. So kalau masuk ini juga kan? Lebih tambah dok pon ini ya. Itu kira ibu cuma lewiri le, anak pon mulai wiri ibu Maka orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang beruntung. Maka dalam hadis disebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang kau melihat satu kemungkaran, cegahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tengok ini
Cara Pak Prabowo kok aku selego nengok ke dia pinta lah perlu kan. Nah, tangkap saja, libas saja orang yang betting judi online, libas. Itu tuh menjadi masalah. Tungkek nama mau apa? Sudah bapak tungkek mau apa ya kan? Nah, terjemah aja sendiri. Kalau lu tungkek mau apa, kepayawan ya kan? Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, cegah dengan kekuasaan. Dilihat itu masih kepala dusun ini tidak ada. Nah, siapa kepala dusun ini? Lain orang lah. Tolong manfaatkan. Jadi apa negara itu? Gunung jabatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kan? Siapa yang Petrus Haji besok mendapat bantuan PKH ya, pesa dulu, menerima bantuan OP banyak. Buat cara-cara supaya merasa orang pergi ke masjid. Pak illam yastati pabilisani. Kalau nggak sanggup kalian lagi jangan campur dah dengan lidah. Nampak kan pada 20 laki ke kolam yo di entah maaf ya mah. Minta maaf aku dah lu pojok corona kau berbahaya kau so ipan awak kini untuk kebanyakan de apa awak untuk de apa de penyakit berlaku baru ada pergaulan yang kami mau atur ini dah tu comen dulu pergaulan dulu ini yang kami mau atur ini kan. Fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau kamu juga tidak sanggup dengan hati. Hati banon ndak soto tapi nanti orang lego nengok. Ya nyoto lo kan dia le. Kunci ni kok menyudi ke ya. Beko peleng kok lo ka polo kok dan balik menjadi dulu lagi. Peleng yang ketopek menjadi dulu le. Ku kamu seorang jadi ku boleh soalnya nyoto jadinya ya itu dah masuk situ lah mulu-mulunya nak menghancurkan melarang tapi tiba-tiba dia sendiri yang ikut itu namanya wazalika at'apul iman selemah-lemah iman.